Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa farada alaina bi siyami yaumi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang kelima Ramadan 1444 Hijriah. Terasa sangat cepat berlalu tanpa kita mampu melakukan yang lebih baik dan lebih banyak daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ada keinginan untuk berbuat taat yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang kita salah untuk memilih aulawiyat, skala prioritas, mana yang harus lebih didahulukan dan mana yang boleh diabaikan lebih dahulu atau ditunda lebih dahulu. Ketika kita baca petunjuk dari para ulama, ketika mereka mengambil saripati dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi, mereka sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat mendasar di dalam Islam. Bukan ibadat itu dengan mendahulukan taat. Ibadat itu prioritas utamanya adalah meninggalkan maksiat. Sedangkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh guru-guru dan para mubaligh kita selama ini lebih kepada meningkatkan taat, dengan mengenyampingkan ada persoalan-persoalan maksiat yang terjadi pada saat kita berbuat taat tersebut. Karena itulah di dalam kaidah usul fiqh ditetapkan salah satu ketentuannya berbunyi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat dan kemaslahatan. Dalam ibadat seharusnya kita terjemahkan menghindarkan diri dari terjerumus pada perbuatan dosa lebih didahulukan daripada menambah perkara-perkara taat. Saat kita merujuk pada sejarah kemanusiaan dari masa Nabi Adam alaihi salam, di awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala memulai sejarah Nabi Adam itu dengan sosialisasi. Sebelum Allah ciptakan Adam, ada penjelasan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Mulai dari makna khalifah pengganti
sampai bertransformasi menjadi makna khalifah itu pemimpin. Dasar khalifah adalah pengganti. Lalu kenapa berubah menjadi pemimpin? Karena bermula dari sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah pengganti Rasulullah. Dalam bahasa Arab, pengganti Rasulullah disebut Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Karena orang Arab senang berbahasa singkat, ijaz, maka ditinggalkan kata khalifah saja dengan tidak menyebutkan mudhaf ilaihnya. Ya khalifah, ya khalifah. Karena kedudukan beliau sebagai pengganti Rasulullah adalah pemimpin, maka identiklah pengganti khalifah itu dengan arti pemimpin. Dan yang menggantikan Rasulullah, ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang tidak mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan petunjuk disebut dengan ar-rasyidun. Maka ada al-khulafa'u ar-rasyidun ataupun al-khulafa'ir rasyidin, khalifah-khalifah yang rasyid. Yang rasyid ini bukan sekedar dapat petunjuk, dapat hidayah, tetapi standar rasyid di dalam Islam adalah salahuddin wal mal. Mereka menjaga agama dan menjaga harta. Jadi kalau untuk pemimpin kita di Aceh, jauh panggang dari api dari makna rasyid. Kenapa? Agama tidak dijaga, harta apalagi. Makanya harta berfoya-foya, 96 triliun otsus masuk ke Aceh, yang tersisa hanya jalan yang berlubang saja. Nyandum bangai, maharta hai jaga. Padahal kalau mereka mau bertanya ke saya, bayangkan jalan tol Sigli Banda Aceh yang 75 km dari Baitus Salam sampai ke Padang Tiji, itu biaya lahan dan konstruksi sampai selesai 12,5 triliun. 96 triliun dibagi 12,5, itu kalau dibuatkan jalan tolnya sudah dari Subul Salam sampai ke Kuala Simpang jadinya. Selesai jalan tol, arus transportasi lancar, silaturahmi mudah, ekonomi berputar, dan uangnya itu akan terus dimanfaatkan sampai hari kiamat anak cucu dan tengok. Dibuat ketetapan, ketentuan, yang pakai plat BL bayar setengah, yang pakai non BL bayar penuh. Nyan bendum plat motor BL bendum dia. Kenapa? Karena ada kemudahan-kemudahan. Cuma haitanya yang wala kabeh peng. Jadi pemimpin kita ini jauh dari kata rasyid. Agama tidak dijaga. Jadi jangan dulu mengantisipasi hal-hal yang tidak terlihat seperti korupsi dan lain sebagainya. Yang terlihat saja tidak sanggup diurus. Yang celana pendek, yang berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, nyan ilike mata aja. Ipit mata pemimpin kita, mulai dari pemimpin negara sampai pemimpin agama. Maka jangan pernah bermimpi bahwa akan ada tokoh-tokoh agama secara kelembagaan seperti rektor UIN, seperti MPU akan berbicara tentang perkara seperti ini secara spesifik. Mereka hanya bicara secara umum saja bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal, tapi tidak memberikan rincian apa yang gagalnya. Ini nauzubillah yang kasat mata. Sedangkan perkara korupsi itu kita tidak bisa melihat kasat mata, walaupun bekasnya sangat tampak nyata. Bagaimana seorang jadi pejabat tiba-tiba kaya? Tidak ada cerita kaya jadi pejabat kecuali dengan korupsi. Kalau mau kaya, berbisnislah. Bahkan dalam petunjuk Nabi, kalau mau kaya, kawinlah. Iltamisul ghina bizzawaj. Carilah kekayaan di dalam lembaga perkawinan. Kalau mau kaya, kawin. Saya sudah kawin Pak Ustadz, enggak kaya-kaya, kawin lagi. Ya, insya Allah kaya, kali promoh. Ya. Ini contoh-contoh sederhana. Maka disebut khalifah identik dengan makna pemimpin dari sejarah transformasi kepemimpinan dari Rasulullah kepada Abu Bakar. Tetapi pengganti-pengganti Abu Bakar, mereka tidak bersedia disebut sebagai Khalifatu Abi Bakrin, apalagi sebagai Khalifatu Rasulillah. Bukan karena menganggap panggilan tersebut tidak terhormat, tetapi
karena mereka merasa tidak layak menyandang gelar tersebut. Saking beratnya jabatan sebagai pengganti Abu Bakar, apalagi menjadi pengganti Rasulullah. Tetapi Abu Bakar, beliau bukan memilih untuk dipanggil ya Khalifata Rasulillah, tetapi kondisi mengharuskan demikian. Karena pemimpin di masa itu tidak ada sebutan khusus. Rasulullah saat hidup sebagai pemimpin dipanggil ya Rasulullah. Pertanyaannya, yang menggantikan Rasulullah apa panggilannya? Tidak ada. Mereka hanya menyebutkan realitas bahwa Abu Bakar adalah pengganti Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar dapat wasiat untuk menggantikan Abu Bakar, saat beliau disapa dengan ya Khalifata Abi Bakrin, beliau katakan, saya tidak layak dipanggil sebagai pengganti Abu Bakar, tapi Abu Bakar sangat layak untuk disebut sebagai pengganti Rasulullah. Karena Nabi pernah berucap dalam hidup beliau, andai kata ada Nabi setelahku, maka sungguh Abu Bakarlah orangnya, tetapi tidak ada Nabi setelahku. Nanti ada seorang lagi. Kalaulah ada Nabi setelahku, maka Ali lah orangnya, tapi tidak ada Nabi setelahku. Dan yang kedua, apresiasi dari Rasulullah bahwa iman Abu Bakar ini bila ditimbang dalam neraca, dalam cing, lalu keimanan semua makhluk yang bernama manusia dan jin yang beriman kepada Allah ditumpuk dalam cing yang satunya, apa kata Nabi? La rajaha imanu Abi Bakrin, sungguh akan lebih berat iman Abu Bakar yang seorang daripada iman manusia seluruhnya. Termasuk di antara manusia itu adalah sahabat-sahabat utama, Umar, Utsman, Ali, para sahabat semuanya, sampai kita yang akan lahir hari kiamat, keimanan kita diambil, diletakkan dalam sebuah timbangan, lalu iman Abu Bakar pada sisi yang sebelahnya. La rajaha imanu Abi Bakrin, sungguh akan lebih berat imannya Abu Bakar. Kemudian indikasi yang lain, ketika Abu Bakar wafat, kuburan beliau itu di samping Nabi, dan kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi, di posisi kepalanya di bahu Nabi. Tapi ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, beliau minta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk dikuburkan di samping dua orang sahabatnya. Kenapa perlu minta izin? Karena ruangan itu ruangan pribadi Aisyah, dan satu slot kuburan lagi sebenarnya dipersiapkan untuk Aisyah. Dengan kebesaran hati, Sayyidina Umar temui Aisyah, minta izin, wahai Ummul Mukminin, melihat tanda-tanda dan gelagat, saya akan lebih dahulu berpulang ke rahmatullah dibandingkan Anda. Maka bila Anda berkenan dan berlapang dada, izinkan satu ruas kuburan lagi di dalam kamar Anda, agar saya tempati untuk terus mendampingi Rasulullah dan Abu Bakar. Bayangkan andai kata ibu-ibu yang hadir di sini dalam posisi Aisyah, yang kena tenak Umar, nana moho dalam kamar. Tapi Aisyah dengan lapang dada mempersilahkan Sayyidina Umar dikuburkan di dalam ruangan beliau. Tapi Umar buat syarat, saya jangankan kepala berada di bahu Nabi, bahkan tidak patut kepala saya sejajar dengan bahu Abu Bakar. Kuburkan saya ketika posisi kepala saya sejajar dengan lutut Abu Bakar. Bayangkan, kepala Sayyidina Umar minta disejajarkan dengan lututnya Abu Bakar, bukan dengan bahu Abu Bakar. Sedemikian jauh perbedaan dalam pandangan Sayyidina Umar antara beliau dengan Abu Bakar. Makanya tidak aneh di dalam keteladanan tiga orang sahabat ini, ketika Rasulullah hidup, beliau khutbah, dibuatkan sebuah mimbar oleh seorang tukang kayu. Tukang kayu dalam bahasa Arab disebut an-najjar. Maka orang-orang Arab yang pakai al-al itu banyak dari profesi. Nanti ada al-attash, kita menyebutnya alatas, Ali alatas, Muhsin alatas, itu al-attash dari kata-kata bersin, tiaat bertin, ke al-attash buhnan. Haddad Alwi itu dari Habib Alwi al-Haddadi.
Haddadi itu sebenarnya pandai besi. Awak peh-peh-tikin je mun. Ya, lalu menjadi haddad, pandai besi. Itu wazan dari fa'al. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan profesi. Sa'iq pengemudi. Tetapi kalau sudah disebut sawwaq itu sopir. Apa beda pengemudi dengan sopir? Kita yang pandai mengemudikan kenderaan, ketika dalam perjalanan perlu tenaga yang mengemudi, kita bisa saja tawarkan diri, biarlah saya yang kemudikan mobil. Tapi kalau disebut sopir, itu pekerjaan yang melekat. Laka orang pun sopir, hanya cahana bulain, baba motor orang pun. Tapi kalau pengemudi, kita boleh jadi punya profesi lain, tetapi senang menyetir kenderaan. Maka ada An-Najjar, tukang kayu. Dia buatkan sebuah mimbar untuk Nabi yang terdiri dari 3 anak tangga. Menghadap ke depan tanpa mimbar seperti ini. Karena itulah ada sebagian guru-guru kita beranggapan mimbar seperti ini bid'ah katanya. Karena tidak menghadap langsung ke jemaah. Dan itu ada standarnya. Kenapa? Karena menjadi ujian bagi orang-orang yang berilmu untuk menyampaikan khutbah tanpa harus melihat teks. Mamanya langsung menghadap uku pada duduk keretah jadatan. Tapi dengan ada mimbar seperti ini kita bisa letakkan teks. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi kalau tidak ada mimbar seperti ini, payah tamatnya meri goyang je, menggok-gok. Tetapi mayoritas ulama katakan bentuk mimbar itu bukan sunnah. Karena ketika mimbar itu dibuatkan untuk Nabi, tukang kayu ini tidak menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bentuk mimbar itu seperti apa dan anak tangganya ada berapa?" Itu hanya improvisasi dari tukang kayu ini, dia buatkan. Lalu diletakkan dalam masjid Nabi. Nabi ketika khutbah berdiri pada tangga yang ketiga. Cina 2 leher. Bak rinyun yang kelai gedang. Kenapa? Supaya posisi beliau lebih tinggi dan rambatan gelombang suara beliau itu lebih jauh sampai kepada jemaah. Ketika beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani berdiri di tempat Nabi berdiri. Beliau turun pada tangga yang kedua. Karena renyun kelainya tempat dong Nabi, hana getejet dong Abu Bakar. Getren barinyan kedua. Ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Umar jangankan di tangga ketiga tempat Nabi, bahkan di tangga kedua tempat Abu Bakar beliau tidak berani. Beliau berdiri di tangga yang pertama. Harusnya ketika Umar wafat digantikan oleh Utsman turun satu anak tangga, gedang ba'lu. Tapi entah Sayyidina Utsman lupa, entah beliau sengaja dengan maksud tertentu, begitu beliau jabat khalifah, Utsman hari pertama jadi khatib naik pada mimbar yang ketiga, bak tempat dong Nabi. Utsman ini dari keluarga Bani Umayyah. Setelah dinasti Bani Umayyah runtuh, digantikan oleh Bani Abbasiyah, oleh Abul Abbas As-Saffah pendirinya. Bani Abbas dengan Bani Utsmani ini, Bani Umayyah ini, itu seperti Golkar dengan PDIP jamun. Paki hena pri-pri yang dua. Apa yang terjadi? Salah seorang raja dari dinasti Bani Abbasiyah pada generasi yang entah keberapa duduk dengan menteri-menteri kabinetnya. Kabinet Indonesia Bersatu. Duduk menteri-menteri kan. Raja ini buat lelucon, cerita lucu. Pertanyaannya, tahukah kalian kenapa Utsman dibunuh oleh umat Islam? Ini kan musuh bebuyutan mereka. Raja ini dari Bani Abbasiyah, sedangkan Utsman dari Bani Umayyah. Semua yang hadir menggelengkan kepala. Enggak tahu wahai Amirul Mukminin, enggak tahu wahai Amirul Mukminin. Maka berceritalah khalifah ini tentang peristiwa tadi. Nabi di tangga ketiga, Abu Bakar turun, Sayyidina Umar turun, sampai kepada Utsman. Ini bahasa sejarah, mohon maaf. Karena kurang ajar Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina, karena kurang ajarnya Utsman, dia berdiri pada tempat Nabi berdiri, maka dia dibunuh oleh umat Islam. Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Hai Raja pegat lucu, so hakim. Nya Jokowi pegat lucu, ada hana lucu menteri pe hakim. Kecuali nak rencana kena piuh. Ketawa semuanya. Ada hana lucu pe hakim. Kecuali satu orang yang tidak ikut tertawa.
Ketika seorang ini tidak tertawa, langsung dipersoalkan oleh raja. Kenapa tidak ketawa? Pekan Hananikim. Pejabat yang seorang ini dengan wajah agak sedikit sedih menjawab, rahimallahu Utsman, semoga Allah Ta'ala merahmati Sayyidina Utsman. Laulahu, kalaulah bukan karena beliau berani naik pada tangga yang ketiga, kalaulah beliau masih terus melanjutkan turun pada tangga-tangga berikutnya, la takhtubuna al-yawma min bi'rin, sungguh hari ini Anda sebagai khalifah harus menyampaikan khutbah kepada kami dari dalam sumur. Kenapa? Karena setiap khalifah akan turun satu anak tangga. Utsman berdiri di lantai, Ali gali satu anak tangga, nanti Muawiyah gali dua anak tangga, nanti putranya Yazid gali 3 anak tangga, nanti ada Muawiyah bin Yazid gali lagi, dan jarak Anda dengan Sayyidina Utsman sudah sekitar 35 khalifah. Maka 55 ni anak ringan payah ku ke dalam mon. Maka terdiamlah raja ini. Ini adalah maharatul hiwar, keterampilan berkomunikasi, menundukkan lawan tanpa membangkitkan emosi. Ketika raja ini sedang merasa jumawa bahwa pendapatnya tidak bisa dibantah dan dia mampu mentertawakan seorang sahabat Nabi yang utama, tiba-tiba dibantah oleh salah seorang bawahannya dengan kalimat yang membungkam. Mau membantah tidak punya dalil, mau marah tidak punya alasan, mau ketawa ternyata tidak sesuai. Bayangkan, ini sejarah. Maka dari situlah makna khalifah itu bergeser. Khulafaur Rasyidin. Allah sosialisasikan ketika akan menciptakan Adam. Setelah ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam semua benda yang mempunyai nama sampai hari kiamat. Ini tahapan kehidupan. Kita berkeluarga, Allah berikan keturunan, lahir anak. Anak ini kita sosialisasikan, bahkan kawin pun kita sosialisasikan, kecuali kawinnya sembunyi-sembunyi. Maka yang kawin sembunyi-sembunyi ini disebutlah istrinya sebagai istri simpanan. Dan ternyata istri simpanan ini punya istilah yang lain. Saya perhatikan di iklan-iklan kendaraan, ketika dijual selalu disebut mobil simpanan. Jarang dijual mobil istri, mobil simpanan yang dijual. Hanpai pakai ya. Maka orang-orang yang bijak, pegawai-pegawai yang bijak, mereka dapat gajinya itu dibagi 2. Satu untuk biaya hidup, satu untuk simpanan, bukan untuk istri. Ini kebah kawan. Ini ada sosialisasi. Orang kawin dianjurkan untuk buat kenduri. Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya. Disuruh kenduri walaupun hanya dengan seekor kambing. Sedangkan kita di Aceh, yang paling miskin pun tetap seekor sapi. Tetap kuah belangong. Menyahana kuah belangong hanya kira kenduri. Itu standar kita di Aceh besar. Karena ini Aceh besar, awak Timang Raja aja mun. Tapi di luar Aceh besar standarnya berbeda. Ada yang cukup dengan ikan mulus saja. Aceh ngongkok muluh. Masing-masing punya standar. Dan di tempat yang demikian justru kuah belangong tidak dianggap terhormat. Kita di Aceh besar harus lembu, lemau. Sedangkan di barat selatan Aceh menyekan kebu pulang peng. Maka saat kita antat lintu ke di barat selatan Aceh, begitu melihat kendurinya, ti kebu juk dia. Padahal yang paling terhormat di sana adalah kebu. Lemau di barat selatan Aceh sama seperti kebu di Aceh besar. Beda selera. Maka masing-masing daerah ada standar. Jangan diktekan standar kita pada orang lain, karena orang lain pun belum tentu menghargai standar kita. Ini prinsip dasar. Ada kenduri. Lahir anak, kenduri. Kenapa? Untuk memberitahukan bahwa si fulan adalah anak saya. Kenapa kenduri buat pernikahan pada perkawinan? Supaya orang tahu bahwa si fulan adalah istri saya, bahwa si fulan adalah menantu saya. Kalau dia pulang ke rumah, dia berstatus sebagai menantu. Ada pemberitahuan, sosialisasi. Kemudian ada pengajaran, edukasi. Maka kepada Adam diajarkan keterampilan yang ia perlukan. Anak-anak kita ajarkan apa yang ia perlukan di dalam hidup.
dan biasanya terwarisi bakat dan keterampilan orang tua. Yang orang tuanya petani, anak pandai membajak sawah. Yang orang tuanya nelayan, anak pandai berenang dan mencari ikan. Yang orang tuanya pedagang, anak pandai untuk berbisnis. Itu dulu. Tapi sekarang ini, apapun profesi orang tuanya, anaknya seragam. Pegawai negeri memandung, PNS memandung. Toki anak perlai PNS, Tengku anak perlai PNS, Bandung perlai PNS. Padahal ada keterampilan-keterampilan orang tua yang harus dirawat, diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itulah saya menggugat lingkungan kampus Darussalam. Kenapa penjaringan mahasiswa tersebut mengabaikan latar belakang profesi orang tuanya? Harusnya yang masuk fakultas kedokteran itu bukan anak-anak orang kaya. Yang diprioritaskan masuk fakultas kedokteran adalah mahasiswa yang orang tuanya, apakah ibu atau ayahnya, bekerja di kampung dalam bidang kesehatan. Tukang urut, dukun patah, masuk kuliah fakultas kedokteran jurusan ortopedi bagian berdepat dulung. Yang bagian peruh-peruh kemenyan, masuk bagian internis, barangkali penyakit dalam. Kenapa? Andai kata anak-anak dukun tradisional ini menjadi dokter, mereka akan mengilmiahkan pengobatan orang tuanya, dan tidak akan ada konflik interest antara dokter yang ilmiah dengan dukun yang klinik. Tapi hari ini banyak dokter-dokter yang mencemooh profesi dukun. Ya, lomba dukun bukan. Padahal seburuk apapun dukun, bahkan dukun palsu sekalipun, dia telah berkontribusi dan memberikan jasa kepada masyarakat. Di tempat yang jauh jangkauan layanan medis, masyarakat, warga yang kerabatnya sakit, yang anaknya sakit, dalam keadaan panik menjadi tenang karena ada orang yang dikenal sebagai dukun yang sudah menangani anaknya, dan itu tidak mampu dilayani oleh pemerintah. Yepat lam calok klek-klok batempat jen bohanu lih tatren buya payah dai labi-labi lam dajak kedan. Jauh dari jangkauan medis, puskesmas, dokter dan lain sebagainya. Orang-orang kampung seperti ini ketika kerabat dan anggota keluarganya sakit, mereka akan merasa sangat tenang apabila dukun yang buka pengobatan, walaupun dukun palsu, sudah melayani pengobatannya. Nyan ketenang pikiran. Ketenangan pikiran ini tidak sanggup dibayar dengan nominal uang. Andai kata anak-anak pelaku pengobatan tradisional ini diterima di fakultas kedokteran, itu sungguh luar biasa. Tapi ternyata yang masuk fakultas kedokteran anak orang kaya, lepeng. Kita mau kuliah kedokteran kan dengan pikiran, dengan peng kita mau. Maka begitu selesai jadi dokter yang minta cipeng, bukan kesembuhan. Maka nauzubillah, ini karena kesalahan pada prosedur. Harusnya yang masuk fakultas pertanian adalah anak-anak para petani, agar mereka mengilmiahkan proses pertanian orang tuanya. Harusnya yang masuk bahagian farmasi adalah anu urang meka ubat. Yang lagi Tengku Kasim meka ubat, anu nya tamong jurusan farmasi. Tapi ternyata fakultas farmasi sekarang ini menjadi fakultas favorit di kampus di USK. Kalau dulu ekonomi di tahun 80-an, kemudian 90-an di kedokteran, sekarang ekonomi ditinggalkan, kedokteran ditinggalkan, farmasi yang menjadi idola. Nyan medega-dega tulak peng namongan. Jadi ternyata bukan lagi karena kemampuan, hanya karena di situ yang terbuka lowongan pekerjaan. Ketika lingkungan kedokteran sudah mulai jenuh, kalau ada yang sudah selesai kuliah fakultas kedokteran, esket, ujung-ujungnya jualan online. Kan ubat kemekat, bajai kemekat, panci. Kenapa? Karena masuk jurusan kedokteran bukan karena bakat dan minat, bukan karena melanjutkan tradisi orang tua, tetapi lebih karena terprovokasi oleh gengsi di dunia. Nya nak saya pakai baju putih dengan stetoskop gantung padaku, tang-tang yang kerajaan dunia. Nauzubillah, ada anomali dalam sistem pendidikan kita. Maka diajarkan sesuai dengan kebutuhan. Yang orang tuanya di kampung guru ngaji, guru les, privat dan lain sebagainya, diterima masuk fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, agar bakat mendidik orang tuanya itu terasah pada anak-anaknya. Tapi ternyata tidak berlanjut. Yang berlanjut sekarang ini hanya militer dan polisi saja. Rata-rata tentara dan polisi ingin anaknya jadi tentara dan jadi polisi. Tetapi jarang yang guru ingin anaknya jadi guru, kecuali jadi PNS. Maka semua profesi orang tua
ingin anaknya seragam jadi PNS semua, maka ni ilham dia. Tidak ada yang salah jadi PNS. Yang salah adalah ketika semuanya ingin menjadi PNS. Itu yang harus kita luruskan pemahaman. Ini adab. Selesai sosialisasi, maka ada penempatan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Tapi ternyata ayat ini tidak ada penjelasan antara diciptakan Adam dengan duduk di dalam surga, kapan kawinnya. Tiba-tiba saja Adam sudah punya istri dan disuruh tinggal di dalam surga. Itu edukasi, pengajaran. Kita sebagai orang tua, Allah berikan rezeki seorang anak, diberikan pendidikan, lalu dijodohkan, dikawinkan. Setelah mereka berkeluarga, diberikan tempat tinggal, bukan disuruh tinggal bersama dengan orang tua dan mertua. Dan itu salah satu tradisi di Aceh yang bertentangan dengan keluarga bahagia dan sejahtera. Harusnya anak-anak yang sudah berkeluarga jangan dipaksa tinggal dengan orang tua, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, dan jangan pula diusir dari rumah orang tua. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak gadis dan anak bujang, kalau sudah sah menikah ijab dan qabul, tanyakan kepada mereka di hari pernikahannya, setelah sah ijab dan qabulnya, kalian ingin tinggal bersama kami di rumah ini, tapi nikahnya di masjid Pak Ustaz. Tanya, apakah kalian ingin tinggal bersama kami di masjid ini? Hanya yang perlu menikah rumah baik masjid. Nyata saya menikah masjid bahagia no pucap. Padahal nikah yang paling berkah adalah nikah di rumah. Kalau ingin murah nikahnya di kantor KUA, nyah apa baju tepu kan. Tapi ternyata kita cari yang heboh, kamahai, hana berkah loh. Nikahnya di masjid, cari penyakit saja. Kenapa? Karena nikah di masjid itu pengantin perempuan positif melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, pengantin perempuan tidak sholat subuh. Mamanya poh 8 menikah Mesir Raya, nyan poh padum tercet pengantin. Paling telat poh 5 berkali tercet. Kalau jam 5 di make up, maka otomatis sholat subuh lewat. Oh enggak apa-apa Pak Ustaz, karena pengantin perempuan sedang berhalangan, sedang menstruasi. Anda tahu pengantin perempuan sedang menstruasi, lalu diajak masuk ke dalam masjid, duduk di depan mimbar. Nyan hantakir ulai tengku-tengku yang duduk nalika anak darah. Tapi itu tidak pernah menjadi persoalan pada Imam Masjid Raya Baitur Rahman, pada BKM Masjid Raya Baitur Rahman. Yang penting ada salam tempel dari pengantin laki-laki dan perempuan. Desya kata kat juga deh. Tidak ada kepedulian. Bahkan guru-guru kita di MPU tetap hadir baca doa kan. Megetah le doa. Maka saya menolak untuk hadir pada prosesi pernikahan yang diselenggarakan di masjid. Masjid manapun, selama prosesi itu menghadirkan pengantin perempuan. Dulu orang tua kita buat acara nikah di masjid, tapi tidak melibatkan kehadiran pengantin perempuan. Hanya wali, pengantin laki-laki dan saksi. Yang darah baru yang minta-minta boh tidom gede-gede. Kenapa? Mereka tidak terlibat di dalam akad. Tapi hana pun mekaoi akan keluar fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama tentang hal-hal begini. Padahal ini penyakit sudah di depan mata. Bukan lagi di depan mata, kalam hidung itu moh. Ega pure bab ucung hidung, nyelam hidung itu moh pure. Tapi tidak ada yang merespon perkara-perkara seperti ini. Nauzubillah. Maka ini syariat Islam yang melecehkan syariat. Nikah, maka setelah nikah anak tanyakan, kalian ingin tinggal di rumah ini bersama dengan kami? Ada kamar yang tersedia. Atau ingin hidup mandiri terpisah dari orang tua? Kami bantu biaya seala kadar. Apakah beli rumah, apakah sewa rumah? Kenapa? Agar kehidupan keluarga itu mereka mulai dari pondasi awal. Kalau bahasa SPBU dimulai dari nol. Yang urang inang mulai gemerono magun, yang urang agam mulai gemita rezeki kerau. Tapi kalau tinggal di rumah mertua, istri tidak pernah belajar masak karena ada ibunya yang memasak, layanan kamar, lam kamar ginta kemelintai. Nanti setelah besar anak baru keluar dari rumah, mulai hidup mandiri, belajar masak setelah kehidupan berkeluarga lewat 2 tahun. 3 hanapah tamagun itu nak elako kagaru.
Kalau tinggal di rumah orang tua, suami tidak terbebani untuk mencari nafkah, karena pulang ke rumah tetap makanan tersedia. Begitu 2 tahun keluar dari rumah orang tua, baru mulai buka kios becut-becut. Wa rumah itu nak lepas rumah, je kalau kompeng hendak minta ribut. Tapi andai kata kehidupan awal ini berjalan dengan baik, mereka mulai sendiri, belajar dari sejarah Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga. Mapun pijuk, wa kula minha ragadan haitsu ci'tuma, makan apapun yang kalian mau. Tapi tetap ada larangan. Padahal di surga bukan negeri larangan. Kenapa dilarang? Supaya Adam menjalani proses agar sesuai dengan tujuan penciptaan. Ketika Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi seorang khalifah, bukan di dalam surga. Penugasan Adam adalah di bumi, tapi proses penciptaan Adam di dalam surga. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita manusia, sebenci apapun kita kepada seseorang, jangan diusir begitu saja, berikan alasan supaya dia bisa diusir. Kabrikin tatkala, jangan usir anak mentang-mentang kita berkuasa, tapi buat sebuah larangan. Nak, di rumah ini wajib salat berjamaah 5 waktu. Yang tidak salat berjamaah, silahkan cari tempat tinggal yang lain. Idenya jika ada pun ijak jamaah aja. Sekali dia melanggar jamaah, peringatan pertama, last 3. 2 kali dia melanggar, last 2. 3 kali dia melanggar, last 1. Yang keempat pelanggaran, ada bid deh. Anak-anak merasa dia yang berbuat salah. Makanya ada yang sekarang disebut dengan kriminalisasi. Orang-orang yang kita benci tidak bisa langsung ditangkap tanpa ada pelanggaran. Maka buat pelanggaran khusus untuknya, supaya dia ada alasan untuk ditangkap. Yang kenyang belajar dari sejarah Nabi Adam alaihissalam. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini. Allah buat skenario, Adam harus makan buah khuldi. Diusir iblis tetapi tidak langsung keluar, diberikan peluang untuk menggoda Adam dan Hawa. Apa ancamannya? Fatakuna minadh dhalimin, kalau kalian makan buah khuldi, kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Maka ternyata larangan yang pertama di dalam Islam, di dalam kemanusiaan adalah tidak boleh berbuat zalim. Maka Allah tegaskan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku telah haramkan perbuatan zalim pada diriku sendiri, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan haram, perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Karena itulah ketika tadi saya berangkat dari rumah, dari kota Madiacet Keeng menuju kemari, ada banyak orang yang melakukan ibadah, tapi mereka secara sadar berbuat zalim. Di depan pustaka Lamyong, saya sedang kebut-kebutan menuju kemari. Jalur cepat itu yang paling kanan, tetapi ada sebuah mobil hatchback Toyota Yaris, slow, tak klep-klep lampu hana respon, tak klakson glow buta, kipai bamoto. Maka akhirnya terpaksa kita yang mengalah ambil jalur ke sebelah kiri. Padahal di jalan tol itu ada peraturan, dilarang mendahului dari sebelah kiri. Saya yakin kalau subuh-subuh keluar, dia ingin salat berjamaah, dia ingin mencari fadilah 27 di masjid sambil berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di jalan. Sekeluar dari Cet Keeng menuju kemari, ada banyak saudara-saudara kita yang bawa angkutan becak untuk jualan barang, ya angkat sayur. Mungkin dari kampung saya juga, utama dia Cet Keeng. Sudahlah tidak ada lampu depan belakang, melaju dengan pelan di jalur paling kanan. Mahap jentung di degalan. Tiba-tiba sudah ada dia di depan. Begitu kita menghindar, itibit doa yang akan, ya Allah Tuhanku, benar aku ritim lahap dero ya pok kanyan. Sakit tak ada. Ketika terjadi kecelakaan, dia berdalih, kamu mau renggatin dengku.
Oh, ka kecelakaan relah motogok begah ro gatin. Mapa menyukai gatinnya boleh melanggar peraturan. Keselamatan itu dijaga bersama. Ibu-ibu, ketika mengemudi, galak-galak rom dan lampu sen lahunin, web lahwi. Ketika kecelakaan, ni kan mau rinong pah naipok lagi kau. Di jalan itu perlu kesadaran bersama untuk menjaga keselamatan. Nya ketika kecelakaan nya pelah kau. Kau mau rinong dengku pun tapi rong kau mau rinong. Kon sampai kau tengah hijak bagah berjalan. Kecelakaan. Kita ke masjid untuk salat, tapi kita berbuat zalim. Maka prinsip utama di dalam Islam sebelum kita berfikir menambah yang sunat-sunat adalah selamatkan diri dari perbuatan zalim. Baik berbuat zalim kepada orang lain ataupun berbuat zalim kepada diri sendiri. Maka hadirin kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ketika kita ingin menambah amalan, mulailah dengan memperhatikan adakah kezaliman yang sedang kita lakukan. Kalau ada kezaliman, maka prioritaskan untuk bagaimana selamat dari berbuat zalim walaupun tidak mampu dan tidak sempat untuk menambah ibadah-ibadah yang sunat. Hindarkan diri dari kezaliman, insyaallah kita menjadi lebih taat. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Pelihara diri kalian dari yang diharam-haramkan, maka insyaallah kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagai penutup dari uraian kita pada kajian subuh ini, ibu-ibu yang mau hadir salat tarawih nanti malam, yang pagi ini hadir salat berjamaah, bagi orang perempuan salat subuh wajib, salat isya wajib, tarawih sunat, berjamaah ke masjid sunat. Kalau punya suami, meninggalkan suami tanpa izin haram. Maka kalau ingin ke masjid salat berjamaah, apalagi sekedar salat tarawih, minta izin kepada suami kalau ada suami. Kalau tidak ada suami, tidak perlu minta izin kepada suami orang lain. Maka jaga prioritas, jangan berbuat zalim lebih dahulu. Kalau ternyata tidak diizinkan, maka sungguh tetap berada di rumah mendampingi suami, itulah ibadah yang sebenarnya daripada ngotot ke masjid, rukuk dan sujud, sedangkan suami tidak senang hatinya. Tapi saya mau salat tarawih, bisa salat tarawih di rumah. Kalau sendiri tidak semangat, maka ajak anak-anak. Kami tidak punya anak Pak Ustaz, maka suruh suami kawin lagi, supaya bisa berjamaah dua ngamadu nan. Jangan oleh jamaah lemu kelak-kelak dua kan gitu. Itu contoh sederhana, tapi tidak harus demikian tutorialnya. Maka intinya, jaga diri jangan berbuat zalim, insyaallah akan menjadi orang yang paling taat. Dan jangan terlalu cepat kagum kepada orang yang terlihat sangat aktif pada ibadah sunat, tapi kagumlah kepada orang-orang yang tidak terlihat berbuat zalim. Nyoganyan jamaah tapi saf yang pun liku, tetapi dari rumah ke tebit ke masjid, ubay na urang berjalan ke tenak. Hai, kem karat jak masjid, kem karat jak masjid. Tentang ina teman cik ganyan tiro. Habis kau tenak. Ada orang yang datang ke masjid salat berjamaah selalu di belakang imam, bahkan kadang-kadang memang jadi imam. Tetapi ketika dia keluar dari rumah, istrinya duduk nongkrong di teras dengan rambut tergerai, tidak dia urus. Anak gadisnya dijemput oleh pria yang tidak jelas, dia tidak mau urus. Anak bujangnya naik kenderaan dengan knalpot brong, karugop sampai teruk keung, dia tidak urus. Yang penting salatnya berjamaah di masjid. Nauzubillah. Urus kezaliman yang di rumah dulu, baru kita cari yang sunat-sunat di luar rumah. Jadi kagumlah kepada orang yang diri dan keluarganya tidak melakukan kezaliman, daripada kepada orang yang terlihat keren berbuat sunat tetapi kezaliman itu tetap terasa. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.